Itu kalau kita simpan lama, tentunya akan ada efek juga terhadap tempat wadah simpannya. Dia menjadi menggelembung, ada oksigen yang harus dikeluarkan atau ada gas yang harus dikeluarkan. Coba tolong jelaskan, Mas. Jadi satu yang tadi tentang VOC atau pupuk hayati atau pupuk organik dan dengan mol. Saya jawab dulu yang masalah mol dulu ya. Jadi kalau yang mol ini sifatnya memang dibuat secara langsung, dipakai dengan langsung, tidak bisa disimpan terlalu lama dan bahkan kalau disimpan lama juga mati. Ini simpelnya sebenarnya membedakan. Mol tidak bisa menurut saya ya, untuk penyimpanan jangka panjang saya rasa kurang efektif. Karena apa jawabannya? Karena untuk mikroba ini perlu media, perlu nutrisi makanan yang terkandung di dalamnya sendiri itu harus ada tersedia sumber makanannya. Tapi kalau mol ini kan emang diformulasi tidak untuk dimidasinya ada sumber nutrisi, dia bahkan membuat dari beberapa racikan itu untuk spontan, sekaligus. Langsung aplikasi berarti. Oh, gitu. Yang mol. Nah, tentang VOC atau pupuk organik atau pupuk hayati ini juga dibedakan, Pak. Ya, maaf nih pengertian saya, kalau pupuk organik ini ada pupuk organik yang emang stimulan, yang dibuat dengan beberapa kandungan yang ini, tapi maksudnya organik. Ada juga yang organik yang berbasis dengan mikroba ataupun mikroorganisme, itu dia untuk menaikkan CO organiknya itu lebih tinggi. Nah, yang satu lagi VOC yang masuk kategori hayati majemuk, yaitu salah satunya seperti saya punya Monodon Plus ini, itu kita formulasikan di dalam kemasan botol ini sudah dorman, sudah aman dalam penyimpanan untuk jangka waktu sampai setahun 2 tahun. Karena untuk sampai di konsumen itu kan perlu waktu lama, jadi kurang lebih perjalanan ya kurang lebih di 2 tahun. Karena masih expire untuk di peraturan pemerintah itu 2 tahun. Tapi saya bisa klaim bahwa produk saya Monodon Plus ini bisa bertahan sampai 5-10 tahun, asalkan tidak dibuka secara terbuka ataupun dicampur air langsung ataupun kena sinar matahari. Jadi masih ruang kamar itu istilahnya teduh bisa bertahan. VOC tadi kandungan dari beberapa produk yang beredar di Indonesia juga macam-macam, dan ya selalu klaimnya masing-masing lah. Tapi menurut saya yang bisa bertahan disebut VOC sendiri, yaitu seberapa jauh dia bertahan ke efektivitasnya dalam setahun 2 tahun itu masih seperti yang pertama kita kemas. Jadi saya bisa, Bapak tadi nanyakan apakah masih dalam kemasan ini masih efektif, itu yang penting. Dari pertama efektif, tapi selanjutnya dia ada masa perjalanan sampai 2-3 tahun kan. Dari beberapa mikro ini kan saling ini punya kelebihan bahwa Monodon ini punya sumber nutrisi yang terkandung di medianya cukup, jadi untuk sekian tahun belum dipakai masih efektif. Ini artinya pada waktu dia dibangunkan dari posisi dormannya, dia masih seefektif awalnya. Insya Allah begitu. Seperti itu. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa Monodon awalnya cuma satu jenis. Sekarang coba beritahu ke saya, ada beberapa yang Mas Arjono sudah mulai kembangkan, coba. Baik, terima kasih. Awal yang tadi saya sebutkan yaitu untuk perikanan ya. Perikanan itu adanya waktu itu tambak udang, ya, perikanan sendiri, dan kita kembangkan ada 3 varian, yaitu satu untuk udang dan tambak ikan lainnya, semua ikan bisa yang ini. Terus ada juga yang minta khusus untuk ikan nila atau gurame. Nah, ada yang minta lagi yang lele. 3 varian. Dan ada juga untuk pertanian. Mana botolnya aja? Pertanian yang ini, Pak. Pertanian. Terus kita kembangkan lagi untuk untuk peternakan.
Ya, ini semua ternak unggas bisa insya Allah, dari sapi, kambing, dan kembangkan lagi yang untuk pengolahan limbah. Ini masuknya perhotelan dan IPAL rumah sakit. Ini yang untuk khusus diformulasikan, emang di pelabelannya untuk di pengolahan limbah organik. Masuk toilet bisa ini? Toilet bisa, tapi kita juga membuat khusus yang untuk pengembangan dari toilet tadi yang khusus untuk septic tank rumah tangga, yaitu untuk septic tank bakteri pengurai. Sebenarnya kalau tangga isinya sama Pak, cuman kemasannya yang ini. Ya. Jadi ini untuk khusus untuk di rumah tangga. Dan dikembangkan lagi monodon itu untuk pengusir atau pengurangan hama penyakit, yaitu namanya PESDOM. Ini pestisida organik. Ya, ini agak lumayan, bahan bakunya juga ada penambahan ekstrak, jadi agak berbeda daripada teman-temannya ya, gitu ya. Dan ini banyak sekali peminatnya sebenarnya. Memang terbatas di bahan bakunya karena harus cari di kampung saya. Ini bahan bakunya gadung ini. Nah, ini nyambung yang tadi. Iya, Pak. Waktu kita jelasin di kantor di lantai 2 tadi. Nah, ini pengolahan awalnya bagaimana yang 7 formula tadi, terus sampai dia menjadi punya daya simpan karena dorman itu yang 3 bulan itu bagaimana, Mas? Baik, terima kasih Pak Wan. Jadi proses pembuatan monodon ini perlu kurang lebih 3 bulan untuk menjadi sebuah produk untuk siap dikemas. Dari awal, yaitu dari ton pembuatan awal ini. Yang 1000 liter ini kita buat kurang lebih di sini fermentasinya sebulan. Untuk kedua bulannya nanti masuk ke toren yang lebih besar lagi untuk penampungan yang 5000 liter. Jadi ke-7 bahan tadi ya masuk ke sini semua. Formula 7 tadi. Disatukan berarti di sini. Disatukan dari sini. Ya kita akan ada penambahan suspensi oksigen ya nanti. Itu dalam proses 1 bulan. Kalau yang sekarang ini memang kondisinya sudah siap untuk dipindah ke yang 5.000 besar lagi, yang 5.000 gitu. Jadi perlu antara waktu jeda 1 bulan untuk di sini ini untuk bisa kita menambahkan oksigen, karena awal-awal itu menentukan, karena nanti yang awal ini ada faktor kegagalan yang harus kita jaga gitu Pak. Jadi sangat perlu diperhatikan. Fungsi oksigennya apa ini di sini? Menambahkan bahwa dia perlu awal pencampuran tadi dia kan perlu ada material-material yang perlu dirombak secara kecil partikelnya. Ya kan tadi kan ada yang mungkin yang molas tadi mesti menggumpal ya masih gumpal kan kita cairkan. Jadi masih ada biar homogen gitu sini ya. Betul, jadi nanti biar bisa rata nanti. Setelah itu baru ke 5.000 Pak. Nah, selanjutnya dari 5.000 baru ke pengisian. Ini kalau kita sudah siap diisi di belakang ini, yang toren yang kotak ini untuk pengisian untuk ke botol yang 1 liter, yang ke 10 liter, 20 liter yang kita siap kemas di pengemasan. Dan nanti siap ke distribusikan ke pelanggan kita. Ini kan botol monodon nih. Saya tadi nanyakan, ini sudah aman nggak buat kita, Mas, kira-kira? Ayo, silakan. Baik, terima kasih Pak Wawan. Jadi ini sudah siap dipasarkan dan nanti di lapangan insya Allah aman. Dan ini saya coba, kalau aman itu berarti terminum manusia dan kita minum nggak ada masalah. Jadi ini saya coba minum ya. Jadi bahwa tidak mengandung racun dan itu udah sering ya Mas begini ya? Sering ini, setiap memberi presentasi harus saya minum ya. Ini Pak Wan pegang dulu. Iya monggo, nanti saya kebagian ini berarti. Minum ya. Ini. Kebanyakan tadi. Air. Mantap. Asam manis rasanya, jadi aman. Mau minum sekali 2 kali, mau setiap hari itu nggak apa-apa.
Tapi yang bergajah di perut kita ini laktonya, bukan basilusnya ya.